Di sini tuh ada contoh dari perusahaan jasa bengkel mata karya. Nah, di sini tuh ada neraca saldo untuk bulan Desember 2007. Buat ininya mungkin kalian bisa di screenshot atau nulis. Ini kalian langsung mau dibahas aja atau mau dikerjain dulu sendiri-sendiri. Nanti baru kita bahas bareng-bareng. Mau dibahas bareng-bareng aja langsung. Langsung aja teh. Oh ya udah, langsung ya. Di sini yang pertama itu ada kerugian piutang tak tertagih ditaksir 3% dari saldo piutang usaha. Nah, di sini saldo piutang usahanya itu kan 2.350.000. Nah, 3% di sini 3% dikali 2.350.000. Itu berapa? 3% dikali 2.350.000. Hasilnya 70.500 ya. Nah, untuk jurnalnya kan di sini tulis tanggalnya terlebih dahulu. Tapi biasanya kalau misalkan untuk ini soal-soal untuk kerjain jurnal penyesuaian di tabel. Tapi kita kerjain di sini dulu aja biar lebih gampang lihat soalnya. Nah, di sini nih beban kerugian piutang usaha itu 70.500. Di sisi kreditnya itu ada cadangan piutang tak tertagih sama nominalnya 70.500. Untuk yang nomor 2, di sini kan ada asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun dibayar Agustus 2007. Nah, ini tuh dihitung dulu. Kan dari Agustus ke Desember itu kan 5 bulan. Jadi 5 bagi 12 dikali sama asuransinya itu 1.800.000. Itu hasilnya 750.000. Untuk jurnalnya itu beban asuransi 750.000 di sisi kreditnya itu asuransi dibayar di muka nominalnya sama 750.000. Yang ketiga, setelah dihitung secara fisik ternyata perlengkapan bengkel masih ada 4.500.000. Nah, karena kalau penyelesaian tuh kita
kita menghitung yang terpakainya selama bulan Desember itu. Nah, di sini kan ada yang nomor 3 itu setelah dihitung secara fisik, ternyata perlengkapan bengkel yang masih ada tuh 4.500.000. Nah, kalau penyesuaian tuh kita ngehitung yang makainya yang terpakai selama bulan yang kita perhitungkan gitu. Kan ini kita lagi hitung bulan Desember. Nah, di neraca saldo itu perlengkapan bengkel itu tuh 11.750.000. Itu dikurangin sama 4.500.000. Itu hasilnya 7.250.000. Untuk akunnya di sini di sisi debit itu ban perlengkapan bengkel senilai 7.250.000. Untuk kreditnya itu perlengkapan bengkel nominalnya sama 7.250.000. Nah, nomor 4 itu ada perlengkapan kantor yang terpakai. Nah, kalau itu langsung dihitung karena kita udah tahu tuh yang terpakai itu berapa. Jadi di sini langsung akunnya beban perlengkapan kantor senilai 2.375.000. Untuk sisi kreditnya itu perlengkapan kantor senilai 2.375.000. Yang nomor 5 itu kan gedung disebutkan sebesar 300. Nah, kita tuh udah tahu berapa sebesar nominalnya udah tahu kita berapa disebutkannya. Terus akunnya itu untuk penyusutan gedung itu beban penyusutan gedung senilai 300.000. Untuk sisi kreditnya itu akumulasi penyusutan gedung nominalnya sama 300.000. Nah, nomor 6 itu peralatan disudutkan 10% per tahun. Nah, 10% dari peralatan itu 17.500. 10% dikali sama 17.500 itu sebesar 1.750.000. Untuk akunnya itu kita sama akunnya itu kayak yang penyusutan gedung itu beban di debitnya itu beban penyusutan
peralatan sedang senilai 1.750.000. Terus sisi kreditnya itu akumulasi peralatan. Nominalnya sama 1.750.000. Nomor 7 itu beban yang masih harus dibayarkan untuk bulan Desember 2007 itu ada beban gaji dan beban listrik, air, dan telepon. Beban gaji itu 800.000, beban listrik, air, telepon itu 575.000. Untuk akunnya itu karena ini nggak ada perhitungan, jadi kita langsung nulis jurnalnya. Yang pertama itu beban gaji. Beban gaji itu 800.000. Terus di sisi kredit kreditnya itu ada utang beban sebesar 800.000. Nah, yang kedua itu kan ada beban listrik, air, dan telepon itu sebesar 575.000. Lalu yang kreditnya itu sama kayak yang beban gaji itu. Kreditnya itu ada utang beban sebesar 575.000. Sampai sini kalian paham nggak? Atau suaranya masih kekecilan? Paham, Teh. Lanjut ya, nomor 8. Nah, nomor 8 itu kan beban iklan sebesar 3 juta untuk 20 kali terbit. Dan selama bulan Desember itu sudah pernah terbit sebanyak 15 kali. Kayak waktu minggu kemarin kan ada contoh yang kayak gini. Nah, ini tuh dihitung dulu 20 dibagi 15 lalu dikali sama 3 juta. Itu nominalnya kok 20 sih? Kebalik. 15 dibagi 20. Baru dikali sama 3 juta. Kan 15 dikali 3 juta itu 45, terus dibagi sama 20 itu 2.250.000. Untuk akunnya itu beban iklan di debit sebesar 2.250.000. Lalu kreditnya itu ada iklan dibayar di muka. Nominalnya sama 2.250.000. Nah, ini tuh penyesuaian selama untuk bulan Desember. Sampai sini kalian paham? Atau mau ada yang diulang lagi? Teh izin bertanya. Iya. Kalau bedanya utang beban sama utang sewa itu apa ya, Teh? Itu nomor akunnya. Nomor akunnya.
Iya teh. Oh, utang beban sama utang sewa. Sama-sama di akun dua, kepala dua, cuman kan kalau utang beban kan utang untuk beban-beban yang belum dibayarkan gitu. Kalau utang sewa tuh kan kayak em, kalau utang sewa tuh kayak kita sewa gedung gitu, tapi kita belum bayar. Jadi kita masuknya ke utang sewa. Tapi biasanya nggak ada sih utang sewa, jarang. Kalau di perusahaan jasa. Tapi kalau di perusahaan dagang juga jarang sih. Paling ada banyak itu utang usaha, utang beban, utang bank. Paling gitu sih. Terus ada yang mau ditanyain lagi nggak? Masih bingung masukin nama akun ke jurnal penyesuaian. Kalau saran teteh mah ya, eh, kalau misalkan apa namanya, kalau kita belum terlalu paham, kalau misalkan kita nanya nih sama teman kita, terus teman kita juga masih bingung nih, kalau saran teteh mah banyak-banyak latihan. Jadi latihannya tuh kita nyari latihan di Google pasti banyak banget latihan jurnal-jurnal penyesuaian kayak gitu. Nah, kalian bisa latihan buat eh, mengasah kayak kalian ngajian jurnal penyesuaian tuh biar kalian paham kalau ada soal tuh akun ini tuh masuknya kemana, akun ini tuh apa, jurnal buat soal ini tuh apa, pasti kalian lama-kelamaan sering-sering latihan pasti tahu. Teh ingin bertanya, Ya, itu kan untuk yang akun nomor 7 itu kan beban gaji terhadap utang beban. Itu utang beban aja teh atau emang boleh pakai beban gaji terhadap utang gaji? itu akunnya emang udah beban gaji sama utang beban. Soalnya kan kalau ini mah biasanya kalau utang itu kayak utang beban, utang usaha, utang bank, itu tuh biasanya ya udah kayak utang beban gitu. Nggak ada belakangnya kayak gaji atau listrik air atau utang beban iklan itu nggak ada. Soalnya utang beban apapun itu pasti masuknya ke utang beban. Jadi diperhitungkannya jadi satu. Sebenarnya nomor 7-nya bisa digabung, cuman takut kalian yang nggak paham nomor 7-nya digabung. Jadi teteh dijabarin aja nomor 7-nya gitu. Soalnya suka ada teh di akun nomor 2 itu utang gaji salary payable. Jadi kan suka bingung ini pakainya utang beban atau utang gaji kayak gitu. Ada sih utang gaji juga ada. Itu biasanya kalau jasa itu ada utang gaji, ada utang beban. Tapi lebih biasanya ada yang pakai dua-duanya, tapi tergantung perusahaannya sih, ada yang utang beban, ada yang utang gaji juga. Tapi kalau kalian lebih banyak ketemu akun-akun itu nanti di perusahaan dagang. Beban-beban di perusahaan dagang itu lebih banyak. Jadi semoga kalian yang jasanya paham, jadi kalian ke depannya juga bisa lebih paham gitu. Biar nggak susah ke depannya gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngerti nih, jangan malu buat nanya gitu. Soalnya kalau misalkan kalian satu nggak ngerti nih, bakalan susah ngikutin ke depannya gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Oh, ada yang mau diulang dari yang pertama lagi? Oke. Nih, di sini kan ada neraca saldo pada bulan Desember untuk perusahaan jasa Bengkel Marta Karya. Sini tuh ada kas, piutang, asuransi, perlengkapan, ada perlengkapan bengkel, kantor, tanah, gedung, peralatan, utang usaha, modal, price, dan lain-lain. Nah, pada akhir bulan itu ada namanya
penyesuaian. Nah, di sini itu ada data penyesuaian untuk bulan Desember 2007. Yang pertama itu ada kerugian piutang tak tertagih ditaksir 3% dari saldo piutang. Nah, untuk yang nomor 1 tuh kita hitung dulu nih, 3% dari saldo piutang tuh berapa sih? Nah, ini 3%. Nah, 2.350.000 ini kita ambil dari piutang usaha ini karena kerugian piutangnya itu ditaksir dari saldo piutang usahanya. Jadi di sini 3% dikali 2.350.000 itu hasilnya 70.500. Nah, untuk jurnalnya itu ada akun beban kerugian piutang tak tertagih. Kalau misalkan biasanya itu ada beban kerugian atas piutang tak tertagih gitu, atau biasanya tuh ada kayak gitu. Terus di sini tuh yang kreditnya itu cadangan piutang tak tertagih. Nah, cadangan piutang tak tertagih ini tuh biasanya ada namanya itu, nama akunnya itu penyisihan piutang tak tertagih. Nah, nominalnya itu 70.500. Nah, terus yang nomor 2 itu kan asuransi dibayar di muka untuk 1 tahun, dibayar Agustus 2007. Kan kita lagi penyesuaian untuk bulan Desember. Nah, pada bulan Desember nih, kita ada menyelesaikan asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi itu dibayar pada saat bulan Agustus. Nah, Agustus ke Desember itu kita baru make 5 bulan tuh. Nah, kita hitung tuh 5 bulan per 12 karena dia untuk 1 tahun. Kalau misalkan asuransi dibayar di muka untuk 2 tahun, dibayar bulan Agustus gitu. Nah, di sini itu per ininya bukan 12, jadi 24 gitu. Menyesuaikan dengan tahun, sesuai tahun yang kita bayar gitu. Nah, karena kita bayarnya untuk 1 tahun, jadi 5 per 12 dikali 1.800.000 itu dari asuransi dibayar muka yang udah tertera di neraca saldo ini, itu hasilnya sebesar 750.000. Nah, untuk jurnalnya itu ada beban asuransi di debit dan asuransi dibayar di muka. Terus nominalnya sebesar 750.000. Nah, untuk yang nomor 3 itu perlengkapan bengkel yang masih ada. Nah, yang masih ada ini kan tersisa nih, sedangkan kita itu mau biasanya menghitung penyesuaian itu yang terpakai untuk bulan itu. Nah, di perlengkapan bengkel sini itu di neraca saldo ada saldo sebesar 11.750.000. Itu dikurangin sama 4.500.000 karena itu perlengkapan yang masih ada. Nah, terus kita dapat nih perlengkapan yang terpakai sebesar 7.250.000. Nah, 7.250.000 ini kita masukin ke akun beban perlengkapan bengkel sama perlengkapan bengkel. Nah, yang nomor 4 ini sama kita penyesuaian untuk perlengkapan kantor, tapi perlengkapan kantor di sini udah tertera perlengkapan kantor yang terpakai. Nah, kalau ini kita langsung masukin aja. Jadi, beban perlengkapan kantornya 2.375.000, perlengkapan kantornya 2.375.000. Nah, untuk yang nomor 5 itu kan gedung disusutkan sebesar 300.000. Biasanya ada soal kayak beban gedung disusutkan sebesar 10% selama 1 tahun. Nah, itu kalian hitung juga 10% dikali sama nilai gedung itu berapa. Karena di sini penyusutan gedungnya udah dicantumkan, jadi kita langsung nulis aja, nggak menghitung lagi gitu. Di sini akunnya itu beban penyusutan gedung 300.000 dan akumulasi penyusutan gedung 300.000. Yang nomor 6 itu peralatan disusutkan 10% per tahun. Nah, kalau yang ini kan kita ngitung nih 10% dikali
17.500 itu dari neraca saldo yang akun peralatan yang 17.500 ini. Itu hasilnya 1.750.000 kita masukin ke jurnal itu beban penyusutan peralatan 1.750.000 dan akumulasi penyusutan peralatan 1.750.000. Nah, yang nomor 7 ini kan beban yang masih harus dibayar. Yang masih harus dibayar tuh termasuknya kayak utang. Jadi kita tuh harus bayar, kita punya utang buat bayar beban yang belum dibayarkan oleh perusahaan gitu. Jadi kita nyatet itu beban gaji di debit, utang beban itu di kredit. Tapi biasanya juga ada yang beban gaji dan utang gaji. Tapi karena di sini makanya itu utang beban, jadi kreditnya kita di utang beban. Itu beban gaji dan utang beban itu sebesar 800.000. Sedangkan untuk beban listrik, air, dan telepon itu 575.000. Nah, yang nomor 8 ini beban iklan sebesar 3 juta untuk 20 kali terbit itu udah pernah terbit sebanyak 15 kali. Nah, ini kita hitung karena kita ngitung yang terpakai selama bulan Desember itu. Jadi 15/20 dikali 3 juta. Itu hasilnya 2.250.000. Akunnya itu beban iklan di debit 2.250.000 dan di kreditnya iklan dibayar di muka 2.250.000. Sampai sini kalian paham atau ada yang mau tanyain lagi? Ini ada yang nomor 1. Kalau pakai bahasa Inggris itu, tadi kan akunnya beban kerugian piutang tak tertagih sama cadangan piutang tak tertagih. Kalau misalkan akun beban kerugian piutang tak tertagih itu, kalau dalam bahasa Inggris itu bad debts expense. Kalau misalkan cadangan piutang tak tertagihnya itu allowance for bad debts. Jadi kalau cadangan piutang tak tertagih itu masuknya ke akun harta tapi di posisi kredit. Sedangkan kalau beban kerugian piutang itu masuknya ke akun beban itu di posisi debit. Jadi nanti kalian pasti belajar yang namanya kayak penghapusan piutang secara dengan metode langsung ataupun metode tidak langsung, pasti kalian bakal nemu itu. Kan kita tadi udah nyusun jurnal penyesuaian nih. Terus langkah selanjutnya kan kita nyusun worksheet. Nah, worksheet ini karena teteh biar biar cepat, biar nggak memakan waktu yang lama. Kita udah nyusun worksheet dan kita tinggal bahas aja. Di sini kan kita tadi udah ngitung nih jurnal penyesuaiannya kayak gimana. Dan insya Allah kalian paham ya. Paham selama tadi jurnal penyesuaian. Nah, kan itu ada sisi debit, kredit, dan ada akun-akunnya. Nah, kita masukin sesuai akun-akun yang udah kita masukin tadi nih. Di sini kan tadi ada beban kerugian piutang tak tertagih sebesar 70.500 dan kreditnya tuh cadangan piutang tak tertagih sama 70.500. Nah, di sini bebannya itu beban di posisi debit 70.500. Terus di posisi kreditnya ada cadangan piutang tak tertagih 70.500. Lalu yang kedua,
beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransi tadi sebesar 750.000 dan asuransi dibayar di muka tadi di kredit 750.000. Lalu ada beban perlengkapan dan perlengkapan bengkel itu 7.250.000. Beban perlengkapan bengkelnya di debit 7.250.000 dan kreditnya itu perlengkapan bengkel 7.250.000. Lalu ada beban perlengkapan kantor dan perlengkapan kantor sebesar 2.375.000 itu untuk beban di debit, 2.375.000 untuk perlengkapan kantor di sisi kredit. Lalu selanjutnya itu ada beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung 300.000. 300.000. Nah, beban penyusutan gedung nih 300.000 di sini. Lalu akumulasi penyusutan gedung 300.000 di sini di sisi kredit. Karena akumulasi itu saldo normalnya itu di kredit. Jadi nih saldo normalnya akun-akun jadi kepala satu nih sampai akumulasi penyusutan peralatan ini tuh posisi saldo normalnya itu di debit. Kecuali untuk cadangan piutang, akumulasi gedung, akumulasi peralatan maupun akumulasi kendaraan, mesin, itu biasanya akumulasi itu di posisi kredit. Nah, sedangkan untuk saldo normalnya akun 2 itu utang beban, utang usaha, utang bank, itu biasanya ada di posisi kredit. Sama kayak di kepala 3 itu kayak ada modal, ada ikhtisar laba rugi, price. Untuk modal dan ikhtisar laba rugi itu ada di kredit. Iya, di kredit. Kalau misalkan price itu ada di debit. Nah, pendapatan jasa ini kayak pendapatan jasa, pendapatan komisi, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain itu ada di posisi kredit. Sedangkan untuk beban usaha, beban operasional itu ada di posisi debit. Nah, lanjut yang ke beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan itu 1.750.000. Beban peralatan kantor penyusutan peralatannya 1.750.000 dan akumulasi penyusutan peralatannya di posisi kredit 1.750.000. Lalu ada beban gaji dan utang beban, lalu beban listrik, air, dan telepon pada utang beban. Nah, di sini utang bebannya itu Teteh gabungin jadi 1.375.000 itu isinya ada dari penyesuaian beban gaji dan beban listrik, air, dan telepon. Beban gaji dan beban listrik, air, telepon itu ada di posisi debit, sedangkan utang beban itu ada di posisi kredit. Lalu yang terakhir ada beban iklan dan iklan dibayar di muka. Beban iklan itu ada di posisi debit sebesar 2.250.000. Lalu iklan dibayar di muka sebesar 2.250.000. Nah, setelah kita susun penyesuaian, kita jumlahin nih. Ini penyesuaian kalau misalkan totalnya nggak balance, itu kalian bisa cari diteliti apa sih yang salah dari yang angka-angka ini, atau salah masukin, salah posisi, itu pasti kalau kalian teliti pasti ketemu. Lalu selanjutnya, pokoknya kuncinya kalau misalkan kalian udah nyusun worksheet itu harus benar-benar teliti, karena takutnya ada kalian salah masukin ke akun ini nih. Misalkan kalian di sini
Di sini ada cadangan piutang nih. Cadangan piutang kan bawahnya di atasnya kan ada piutang usaha nih. Kalau misalnya kalian nggak teliti, buru-buru gitu. Nah, kalian bisa aja masukin 70.500 itu di posisi piutang usaha, dan itu di posisi kredit. Otomatis itu akan mengurangi nilai piutang usaha itu, dan kalian nanti pasti ketemu akhir-akhirnya pasti ketemu di sini tuh nggak balance. Jadi gitu. Nah, selanjutnya setelah kita masukin jurnal penyesuaian, di sini ada akumulasi lagi. Neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini neraca saldo setelah penyesuaian tuh kalian masukin nominal-nominalnya sesuai akun-akun yang udah kalian kerjain dari trial balance sampai adjusted sampai jurnal penyesuaian. Nah, kas di sini kan 8.650.000, lalu piutang usaha itu nggak ada pengurangan, lalu di sini ada cadangan piutang, di sini ada sewa. Karena sewa itu dari neraca saldonya nggak ada, di sini otomatis nilainya nominalnya 0. Lalu di sini ada asuransi dibayar muka nih. Asuransi dibayar muka di neraca saldo itu, neraca saldo awal itu 1.800.000 di posisi debit. Sedangkan untuk penyesuaian, kalian hitung asuransi dibayar muka itu ada di posisi kredit. Lalu setelah di neraca saldo setelah penyesuaian, kalian hitung nih 1.800.000 dikurangi sama 750.000, kalian dapat 1.050.000. Nah, setelah itu ada iklan dibayar di muka di posisi kredit. Karena di penyesuaian iklan dibayar di mukanya di posisi kredit, kalian postingnya di posisi kredit karena mengikuti jurnal penyesuaian ini. Karena awalnya di neraca saldo itu iklan dibayar di muka itu saldonya 0. Nah, terus ada perlengkapan bengkel nih, perlengkapan bengkel, terus perlengkapan kantor tadi kan udah kita sesuaikan. Nah, di neraca saldo itu nominalnya sebesar ini, sedangkan kita sesuaikan mereka ada di posisi kredit dan sebesar nominalnya ini. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian, kalian sesuaikan debitnya 11.750.000, lalu dikurangin dengan kreditnya 7.250.000, dapat 4.500.000. Lalu begitu pula yang perlengkapan kantornya. Karena tanah nggak ada penyesuaian, kita masukin aja tanah 42 juta. Terus gedung juga kita nggak ada penyesuaian. Terus akumulasi penyesuaian gedung nih. Akumulasi penyesuaian gedung itu, kita tadi kan baru disesuaikan nih. Baru disesuaikan dan dapat di kredit. Karena emang akumulasi itu biasanya di kredit. Nah, kita taruh di kredit juga di neraca saldo setelah penyesuaian. Lalu ada peralatan 17.500.000, nggak ada penyesuaian, kita taruh di posisi debit. Lalu di sini tuh ada akumulasi penyesuaian peralatan 1.750.000. Lalu sini ada utang usaha 21.600.000. Lalu ada utang beban sebanyak 1.375.000. Lalu ada modal 105 juta. Lalu ada price-nya sebesar 1.600.000. Lalu di sini pendapatan nih 66 juta. Ada beban gaji sampai beban kerugian piutang tak tertagih. Nah, kalau misalkan beban gaji kan tadi kita ada penyesuaian nih, beban gajinya 39.875 ditambah sama penyesuaian tadi posisi kredit. Jadi kita tambah sama yang 800.000 ini, dapatnya 40.675.000. Lalu di beban
listrik air telepon juga tadi kan ada penyesuaian sebanyak 575.000 dan kita jumlahin jadi ada 5.200.000. Terus ada beban iklan juga di debit juga kan 2.250.000. Kita jumlahin jadi 5.250.000. Kalau beban asuransi, beban perlengkapan bengkel, kantor, penyesuaian gedung, penyesuaian peralatan, sama beban kerugian tersaji itu kan cuman adanya di penyesuaian. Di neraca saldo awal kan kita nggak punya nih nominalnya, jadi kita masukin yang ya penyesuaian aja. Kalau misalkan di sini ada di neraca saldo awalnya kita ada misalkan beban asuransi ada 300.000 nih, terus ada penyesuaian 350.000. Nah, kita bisa jumlahin dari 300.000 itu dijumlahin sama 750.000. Jadi di sini jumlahnya itu ada 1.050.000. Terus yang beban lain-lain karena nggak ada penyesuaian kita masukin saldo dari saldo awalnya itu 2.300.000. Di sini ada penyesuaian beban kerugiannya itu 70.500. Di sini ada 70.500. Nah, biasanya yang biasanya kalau ngajalin nggak balance itu kebanyakan di neraca saldo setelah disesuaikan. Karena kalian salah ngitung nih, misalkan ada penyesuaian di asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu 750.000. Nah, kalian tuh biasanya nggak ngelihat posisi debit kreditnya itu di mana gitu. Misalkan kalian langsung tambahin aja 1.800.000 tambahin 750.000, padahal 750.000 itu mengurangi asuransi dibayar di muka. Jadi di sini kadang ada penjumlahan antara 750.000 dan 1.800.000. Padahal ini tuh pengurangan tuh biasanya ada, tapi saran teteh kalian harus lebih teliti. Jadi biar kalian nggak biasanya kalau udah nggak balance tuh kan kayak gimana nih nggak balance gitu kan, harus diteliti lagi dari awal apa nih yang nggak ini. Terus kalau misalkan kalian udah nggak ada apa-apa nih, kalian cari di jurnal penyesuaian tuh kalian apa sih yang salah gitu, ada posisi apanya yang salah atau apa penempatannya gitu. Nah, kalian teliti lagi. Nah, kalau udah ketemu kalian lihat lagi, kalian hitung lagi, oh debit kreditnya udah balance nih. Nah, kalau udah balance, kalian lanjut ke yang laba rugi atau income statement. Nah, kalau di laba rugi itu kan kita cuma masukin pendapatan dan beban-beban. Di sini itu ada beban gaji, beban ikan, beban listrik air telepon, beban perlengkapan bengkel kantor, beban penyesutan, dan beban lain-lain. Nah, di sini pendapatan jasanya itu 66 juta. Pendapatan jasanya itu 66 juta. Lalu beban-bebannya itu kalian bisa ambil dari sini. Kalian jangan ambil dari yang neraca saldo awal. Biasanya kalau misalkan itu kalian ngambilnya kalau yang baru awal pasti bingung, kadang ada yang ambilnya dari sini, belum ada yang dijumlahin karena sebaiknya kita ngambil dari yang ini gitu. Karena ini udah kita sesuaikan. Nah, kita dapat nih banyak ini. Di posisi debit itu beban-beban sejumlah 65.920.500. Sedangkan di posisi kredit, pendapatan kalian itu ada 66 juta. Nah, ini nggak balance kan? Nah, antara kredit dan debit itu nggak balance, kalau di laba rugi dan neraca itu nggak apa-apa, karena kita mau nyari ini tuh laba atau rugi sih perusahaan gitu. Fungsinya neraca lajur tuh buat kita cari tahu perusahaan tuh laba atau rugi gitu. Nah, udah gitu kan posisi kreditnya lebih besar daripada posisi debit. Nah, kalau misalkan pendapatan jasanya lebih besar daripada
pengeluaran beban-beban yang kita bayarkan itu, berarti kita dapat yang namanya laba. Nah, jadi 66 juta dikurangi 65.920.500 itu hasilnya adalah 79.500. Nah, setelah itu kalian bisa hitung bawahnya itu 66 juta dan 66 juta, jadi balance kan. Nah, setelah itu kalian mengerjakan yang bagian neraca. Nah, bagian kolom neraca ini itu sisa dari pendapatan dan beban-beban. Ada modal, ada price, ada utang, ada akumulasi, ada pokoknya dari kalau misalkan kalian nggak ingat nih akun-akun yang masuk ke akun ke kolom laba rugi atau neraca, kalian itu bisa hafalin yang kolom laba rugi itu kalian cuma masukin pendapatan dan beban-beban. Kalau neraca itu sisa dari pendapatan dan beban-beban. Jadi kalian bisa cepat gitu. Jadi nggak harus apa nih yang dimasukin gitu kan. Jadi kalian bisa langsung masukin yang bagian neraca itu dari kas sampai price. Nah, kalian juga masukinnya itu dari yang cek saldo setelah penyesuaian nih. Ini kalian pindahin ke bagian neraca sini. Nah, terus kalian jumlahin di bawah ini. Kalian udah ketemu hasilnya. Nah, di sini juga nggak balance kan. Nah, kalian juga nggak usah kayak, nggak balance nih, dicek lagi. Kalau misalkan akhirnya ini nggak balance, kalian bisa nanti carinya di pengurangan yang debit dikurangnya sama kredit ini. Pokoknya yang lebih besar dikurangnya sama yang lebih kecil. Kalau misalkan yang lebih besarnya di debit, kalian nanti masukin kekurangannya itu di posisi yang kredit ini. Kalau misalkan kreditnya lebih besar nih, misalkan lebih besar 132.500.000 nih. Nah, sedangkan di sini 132.425. Kalian kurangin bagian kredit, dikurangin bagian debit. Nah, kalian masukin ke bagian debit sini. Itu nanti kalian bakalan dapet yang namanya rugi bersih sebelum pajak. Kalau misalkan di laba rugi itu kalian di posisi debit lebih kecil dan di kolom neraca itu posisi kredit lebih kecil, itu kalian artinya dapat yang namanya laba bersih. Kalau misalkan pendapatannya lebih kecil nih daripada beban-beban yang kita keluarin, berarti kita dapatnya rugi gitu. Kalau misalkan debit di kolom laba rugi nih, kalian debitnya lebih besar daripada kreditnya. Misalkan kreditnya 65 juta, sedangkan debitnya itu 70 juta. Nah, kalian kurangi 70 juta, dikurangi 65 juta, kalian masukin di posisi kreditnya ini, itu 5 juta. Nah, 70 juta ini kalian di sini posisinya itu otomatis kalian dapat rugi karena pendapatannya lebih kecil daripada beban-beban yang dikeluarkan. Begitu pula neraca. Kalau misalkan pasti laba rugi dan neraca itu saling berhubungan karena kita nyari yang namanya laba atau rugi di neraca lajur ini. Kalau misalkan laba ruginya ada di posisi kredit, kurangnya di posisi kredit, pasti di neracanya kurangnya di posisi debit gitu. Jadi kalian dapatnya nanti rugi. Sampai sini kalian paham? Atau ada yang mau diulangi lagi? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Setelah neraca lajur atau
sheet kalian ngerjain pasti laporan keuangan. Nah, di sini ada laporan keuangan, laba rugi. Laporan laba rugi. Laporan keuangan tuh ada 4. Ada laba rugi, perubahan modal, ada neraca, dan ada laporan arus kas. Tapi yang biasanya yang sering dipakai buat perusahaan jasa itu laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Biasanya kalau arus kas itu paling banyak dipakai buat perusahaan dagang. Karena mereka mau lihat pengeluaran kas selama bulan itu berjalan. Laporan arus kas itu dibutuhkan gitu. Kalau misalkan jasa itu jarang banget yang pakai namanya laporan arus kas. Tapi kalau misalkan ada, itu pun paling akunnya cuman sedikit gitu kan. Karena laporan jasa itu akunnya nggak banyak banget kayak perusahaan dagang atau manufaktur. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu sama kayak yang di laba rugi neraca lajur atau kertas kerja tadi. Laba rugi di sini itu kita ngitung pendapatan jasa dikurangi sama beban-beban yang ada di neraca, ada di laba rugi ini. Nah, di sini kan ada pendapatan dan beban-beban. Begitu pula yang laporan laba rugi. Ada pendapatan, jasa, dan beban-beban. Nah, sini kan ada pendapatan jasa tadi 66 juta nih. Kalau misalkan ada pendapatan komisi, pendapatan lain-lain, pendapatan bunga, kalian bisa masukin di kolom pendapatan. Misalkan ada pendapatan komisi sebesar 3 juta nih. 3 juta. Lalu kita jumlahnya sama yang 66 juta yang pendapatan jasa. Lalu di sini tuh kita jumlahin pendapatan jasanya tuh ada pendapatan jasa sama pendapatan komisi. Otomatis di sini pendapatan kita bertambah sebanyak 69 juta. Lalu ada beban-beban. Nah, beban-beban di sini tuh kalian hitung beban-beban yang kita punya. Beban gaji, beban iklan, beban asuransi, dan beban yang lain-lain. Semuanya itu kalian hitung, kalian masukkan, dan kalian dapat total beban usaha ini sebanyak 65.920.500. Nah, karena kita di sini nggak ada pendapatan komisi kan, jadi kita hapus pendapatan ininya, kita pindahkan langsung di sini. Karena pendapatan cuma satu, ada pendapatan jasa, jadi kalian hitungnya pendapatan jasa. Lalu ada total beban-beban, yaitu sebanyak 65.920.500. Nah, setelah itu kita hitung nih, 66 juta dikurangi sama 65.920.500. Kita dapat sebesar 79.500. Nah, kalau ini tuh pasti sama, laporan laba rugi di sini itu pasti sama hasilnya sama yang bagian sini. Bagian sini sama sini pasti sama yang bagian sini. Karena ini kita laba, jadi ruginya kita hapus, kita dapat laba bersih. Nah, setelah kita dapat laba bersih, kita ada laporan perubahan modal. Nah, modal yang kita hitung di sini adalah modal awal.
modal awalnya itu sebesar 105 juta. Nah, kita modalnya ngambil dari yang sini nih. Ini modal itu 105 juta. Modal itu 105 juta. Nggak ada perubahan dari neraca saldo awal sampai neraca akhir itu nggak ada penyesuaian untuk modal. Jadi kita ngambil 105 juta untuk modal awal. Lalu ada penambahan atau pengurangan modal. Nah, penambahan atau pengurangan modal itu isinya pasti laba usaha dan price. Kalau misalkan perusahaan dagang itu atau perusahaan jasa ada biasanya pakai yang namanya dividen. Dividen itu sama mengurangi laba, itu sama aja kayak price karena kita dividen itu membagikan dividen ke investor-investor perusahaan gitu. Kan banyak tuh kayak investor-investor menanam saham, terus ada yang memang invest di perusahaan kita gitu. Nah itu biasanya kita kalau biasanya itu akhir tahun biasanya itu membagikan dividen kepada pemegang yang punya saham-saham di perusahaan kita. Kalau misalkan di sini kan kita adanya price. Nah, price itu kenapa sih mengurangi modal? Ada yang tahu nggak? Kenapa price mengurangi modal itu? Karena price itu sendiri artinya itu pengambilan pribadi. Nah, pengambilan pribadi itu kan bukan untuk aktivitas perusahaan. Jadi, itu di luar aktivitas perusahaan. Itu otomatis mengurangi modal yang kita miliki. Nah, di sini tuh price itu 1.600.000 itu mengurangi dari biasanya kalau misalkan laba usahanya itu besar, misalkan laba usahanya 2 juta nih, lebih besar daripada price. Itu biasanya di sini itu hasilnya positif. Tapi karena di sini price-nya lebih besar daripada laba usaha, jadi di sini itu bukan penambahan modal, tapi pengurangan modal. Jadi ini sebesar 1.520.500 itu mengurangi modal awal kita. Lalu kita jumlahin, kita dapat modal akhirnya 103.479.500. Nah, modal akhir ini itu nanti kita pakai buat di laporan raca setelah kita nyusun laporan perubahan modal ini kan. Nah, selanjutnya itu ada laporan raca. Nah, laporan raca itu kan ada terbagi dua, posisi aset atau aktiva dan posisi liability dan equity atau pasiva. Pasiva itu terdiri dari liability dan equity. Kalau yang aktiva itu terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva tetap itu tuh biasanya kayak tanah, gedung, peralatan, mesin, kendaraan. Lalu kalau yang aktiva lancar itu kas, piutang. Nah, di sini tuh kalian susun dan dikelompokkan menurut ini kan aktiva lancar nih dari kas, piutang, cadangan, sewa. Kalau di neraca itu cadangan kan dia di posisi kredit nih karena saldo normalnya aset itu di debit, jadi ini mengurangi aset gitu. Sewa karena nggak ada yang kita kosongin. Asuransi iklan, perlengkapan kantor. Prepaid trend itu biasanya dimasukinnya ke aktiva, karena prepaid trend itu sewa dibayar di muka. Kalau misalkan rent expense itu masuknya ke beban-beban yang ada di laporan
laba rugi. Biasanya kan ada namanya beban sewa. Nah, beban sewa itu kan masuknya ke laporan laba rugi. Beban sewa itu bahasa Inggrisnya itu rent expense. Kalau misalkan sewa dibayar di muka itu masuknya ke di bagian aktiva. Itu karena prepaid rent itu bagian dari aktiva. Kalau yang dimasukin kewajiban itu kan sama aja utang ya. Kalau misalkan ada utang sewa, kalian bisa masukin utang sewa di bagian liability, di bagian kewajiban. Tapi karena ini nggak ada utang sewa, jadi nggak ada yang namanya dimasukin utang sewa. Gitu. Prepaid rent bisa masuk kewajiban. Kalau setahu teteh sih, prepaid rent itu masuknya ke bagian aset. Kalau bagian kewajiban itu nggak ada yang prepaid rent. Karena prepaid rent itu artinya sendiri aja sewa dibayar di muka. Kalau di kewajiban kan nggak ada sewa dibayar di muka. Adanya sewa yang masih harus dibayar. Kalau itu ada, itu masuknya ke bagian kewajiban. Jadi kalau misalkan sewa itu memang ada yang masuknya ke kewajiban, tapi itu karena masuknya ke sewa yang masih harus dibayar. Itu adalah sewa yang masuk ke kewajiban. Tapi karena di sini sewa dibayar di muka, itu masuknya ke kolom aset atau kolom harta. Lanjut ya. Sini kan ada aset tetap. Nah, aset tetap tuh ada gedung, ada tanah, ada akumulasi. Nah, di sini akumulasi itu mengurangi aset tetap ini karena dia berada di posisi kredit. Karena posisi kredit itu mengurangi posisi yang ini. Kan kita gedung nih punya. Biasanya tuh gedung itu ada yang disusutkan. Setiap tahun tuh gedung pasti ada yang namanya penyusutan. Nah, penyusutannya itu ada lagi metode-metode yang digunakan. Metode garis lurus, biasanya ada penyesuaian yang di soalnya itu gedung disusutkan 10% per tahun dengan metode garis lurus dengan umur ekonomis 8 tahun gitu. Nah, itu tuh biasanya ada di penyesuaian. Kalau misalkan kalian nemu penyesuaian kayak gitu, kalian harus ngitung dulu metode garis lurus, penyusutan metode garis lurus. Nah, di sini tuh ada tanah, gedung, akumulasi, peralatan. Nah, penyusutannya ini kan karena posisinya di kredit dua-duanya, penyusutan gedung dan peralatan itu ada di kredit, jadi ini mengurangi yang namanya aset tetap. Nah, aset tetap itu hasilnya 450 juta, sedangkan aset pancarnya tadi 16 juta 4.500. Nah, hasil dari penjumlahan total asetnya adalah 126.454.500. Hasil dari total current asset atau aset pancar dan fixed asset atau aset tetap. Lalu pindah ke bagian yang pasifa. Nah, pasifa ini kan ada liability dan equity. Nah, liability sendiri itu terbagi dua, current liability dan long term liability. Current liability itu kan kewajiban lancar, kewajiban yang harus kita bayarkan biasanya setiap bulan, karena kita utang beban itu kan pasti setiap bulan kan. Kalau long term liability itu biasanya untuk beberapa tahun ke depan, lebih dari 1 tahun. Bank loan sendiri ini tuh untuk bahasa Indonesianya itu adalah utang bank. Karena kita tadi dari awal nggak ada yang namanya penyesuaian ataupun neraca saldonya utang bank, jadi kita kosongin. Kita hitung cuman current liability-nya atau kewajiban lancarnya. Kewajiban lancarnya itu ada dua, ada utang usaha sama beban.
utang usahanya ada 21.600.000 dan utang bebannya itu 1.375.000. Hasilnya adalah 22.975.000. Nah, modal akhir di sini itu kita nulis modalnya itu ngambil nilai modalnya itu bukan modal awal yang 105 ini, tapi kita ngambil modal awal yang 103.479.500 ini. Berarti di sini 103 479.500. Nah, udah itu total equity-nya kan karena cuman satu itu 103.479.500. Nah, untuk dapetin total pasiva atau total liability dan equity, kita bisa jumlahin total liability-nya yang ini dan total dari yang equity tadi. Itu hasilnya 126.454.500. Nah, posisi total aset dan total pasiva itu harus namanya balance atau seimbang. Kalau misalkan posisi pasifanya ada yang lebih nih, misalkan ada 127. Nah, itu tuh dari mana sih? Mungkin dari yang utangnya kita salah nulis, atau modalnya kita salah hitung, atau kita lupa masukin akun-akunnya gitu. Nah, biasanya setelah neraca itu kita nyusun namanya laporan arus kas. Karena laporan arus kas itu biasanya nggak ada, di perusahaan jasa biasanya nggak ada, tapi tergantung, kadang ngerjain soalnya ada yang laporan arus kas diminta, kadang nggak diminta gitu. Tapi waktu dikasih kisi-kisi kalian dikasihnya ada laporan arus kas atau nggak ada laporan arus kas? Oke, nggak ada arus kas, berarti kita langsung ke jurnal penutup. Nah, jurnal penutup itu di sini kita nutup penghasilan, beban, ikhtisar laba rugi, dan modal. Nah, kita ngambil angka-angkanya itu bisa dari yang neraca saldo setelah disesuaikan tadi, atau bisa kita ngambil di yang laporan-laporan kayak laporan arus kas, laporan laba rugi untuk beban-beban dan penghasilan. Untuk ikhtisar laba ruginya kan kita bisa ngambil di laba rugi juga. Untuk yang terakhir itu kan menutup price. Nah, price-nya itu sebanyak price yang kita punya. Penghasilan tadi kan 66 juta ya. Nah, di sisi kreditnya juga 66 juta. Sedangkan ikhtisar laba ruginya kan kita tadi udah ngitung nih laba rugi. Beban gaji sampai dengan beban kerugian piutang tak tertagih itu hasilnya adalah 65.920.500. Jadi ikhtisar laba ruginya hasilnya 65.920.500. 920.500. Itu hasil dari penjumlahan beban gaji sampai dengan beban kerugian piutang. Kita copy dari sini aja ya. Kalau kalian bisa hitung lagi. Ini terus hasilnya 65.920.500. Lalu ada ikhtisar laba rugi. Nah, kita tadi kan
kan udah ngitung laba rugi. Laba yang kita terima itu adalah 79.500. Berarti di sini 79.500 dan di sini 79.500 juga. Nah, kalau yang ini kita ngambilnya dari price karena kita menutup akun price. Kalian bisa ambil dari yang 1.600.000 ini. 1.600.000 di debit, begitu pula di kreditnya. Ini kalian bisa dijumlahi. Bisa dijumlahi. Bisa enggak? Sampai sini kalian paham? Atau ada yang mau ditanyain? Karena pembahasannya sudah sampai jurnal penutup. Tuh kalian ada yang mau tanyain untuk pembahasannya sebelum-sebelumnya? Kalau ada yang belum ngerti, silahkan ditanyakan. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau misalkan jurnal penyesuaiannya sewa kantor yang belum dibayar pada Januari 2019 sebesar 100.000, itu akunnya pasti rent expense dan utang sewa. Karena dari soalnya aja kan sewa kantor yang belum dibayar. Karena sewa kantor itu belum dibayar, berarti kita muncul dong yang namanya akun utang sewa. Jadi untuk akunnya itu rent expense dan utang sewa. Utang sewa itu bahasa Inggrisnya rent payable. Tapi biasanya kalau soal itu penyesuaian itu kebanyakan itu kayak penyesuaian sendiri kan banyak macam-macamnya ya. Ada penyesuaian pendekatan gacha, pendekatan laba rugi. Tapi kalau misalkan yang ditanyain ini, itu akunnya itu rent expense dan utang sewa sebesar 100.000. Ada yang mau ditanyain lagi? Ya, terima kasih kembali. Yang lain ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, teteh cukupkan sampai jurnal penutup, karena kita udah bahas dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, terus kertas kerja, laporan keuangan, dan sampai jurnal penutup. Jadi teteh cukupkan sampai sini, dan terima kasih banyak buat perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat, berguna bagi kalian semua. Terus juga kalian UAS-nya lancar, bisa ngerjain, dan nilainya memuaskan. Amin.